Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak masuk adik-adik? Oh, ternyata masuk semua. Alhamdulillah, luar biasa. Hebat sekali kelas ini. Sudah siapkah belajar hari ini? Tentunya harus siap ya. Yuk semangat. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, marilah kita pada pertemuan kali ini membahas materi tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Sebelum itu, marilah kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya tampilkan di PowerPoint berikut. Marilah kita membaca Quran Surah Al-Imran ayat 104 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Semoga dengan pembiasaan ini Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Baik adik-adik, marilah kita memasuki materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Yang pertama adalah khutbah. Pengertian khutbah adalah ditinjau dari pengertian istilah. Khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Umumnya pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf dan sholat kusuf, sholat istisqa, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Adapun syarat-syarat menjadi khotib: A. Islam yang sudah balik dan berakal sehat. B. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. C. Suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. D. Tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. E. Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. F. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang terakhir, G. Berpenampilan rapi dan sopan. Jadi itu ya teman-teman. Kalau kita nanti menjadi khotib, kita harus memerhatikan syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat 2 khutbah. A. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat, berbeda dengan khutbah sholat Idain dan sholat-sholat yang khutbahnya dilakukan selesai sholat. B. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. C. Duduk sebentar di antara 2 khutbah. D. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Untuk sekarang ini, pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara, televisi, atau monitor sehingga jamaah yang berada di jauh atau di ruangan lain dapat melihat dan mendengar sang khatib. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan ke khutbah kedua.
Adapun rukun khutbah: A. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. B. Membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat. C. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. D. Berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah. E. Membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. F. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. E. Sunnah khutbah. Kita harus mengetahui ya, sunnah khutbah itu apa saja. Yang pertama, khotib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, biasanya di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Yang keempat, khotib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaliknya, sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Yang kelima, khatib disunahkan membaca Quran surah Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Adakah pertanyaan tentang materi khutbah adik-adik? Jika belum ada, kita harus tetap semangat ya dan melanjutkan pembahasan berikutnya. Semangat. Kalau saya bilang cek, berarti nanti tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang cek, berarti tepuk tangan 2 kali. Oke? Biar kita lebih konsentrasi. Untuk ice breaking sedikit demi sedikit. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yakni dakwah. Pengertian dakwah adalah ditinjau dari makna istilahnya. Ada beberapa pengertian dakwah, antara lain sebagai berikut. Bahwa dakwah adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak Islam. Untuk B, C, dan D silahkan dibaca sendiri ya anak-anak. Bisa dilihat di PPT yang sudah saya tampilkan. Adapun adab dalam berdakwah. Adab yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah. Yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberikan uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah. Adapun sasaran dan tujuan dakwah. Sasaran dakwah yakni memberikan semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah agar kembali ke jalannya. Tujuan dakwah jika merujuk kepada Quran surah An-Nur ayat 55, maka tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten, istiqomah dalam beriman hanya kepada Allah, menjadikan seluruh aktivitasnya menjadi beribadah kepada Allah, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, dan yang terakhir, berakhlak mulia yang tolak ukurnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana dari materi dakwah? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada, silahkan disampaikan dengan mengangkat tangan, sebutkan nama, absen. Nanti akan saya kasih nilai untuk yang berani bertanya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sekarang dan kehidupan nantinya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.